Pernahkah Anda melihat seseorang yang terus-menerus menunda pekerjaan berhari-hari sampai ia merasa stres sendiri, padahal tugas tersebut sebenarnya sangat mudah diselesaikan? Banyak yang dengan cepat menghakimi perilaku ini sebagai kemalasan atau kurangnya disiplin. Namun, mari kita telusuri lebih dalam. Berdasarkan penjelasan medis modern, fenomena ini seringkali merupakan manifestasi langsung dari struktur dan fungsi neurologis otak, khususnya pada individu dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Ini murni masalah kimiawi otak yang tidak seimbang, bukan karena mereka adalah individu yang pemalas atau tidak memiliki kemauan keras. Menurut edukasi kesehatan neurologi, ADHD bukanlah sekedar kondisi anak-anak yang tidak bisa duduk diam, melainkan sebuah perbedaan perkembangan syaraf yang kompleks. Pada tingkat klinis, otak individu dengan ADHD memiliki cara yang unik dalam memproses informasi dan mengatur motivasi. Perbedaan utama terletak pada sistem komunikasi antar sel syaraf, di mana pengiriman sinyal untuk memulai sebuah aktivitas mengalami hambatan yang signifikan. Hal ini menciptakan dinding pemisah antara niat yang kuat di dalam pikiran dengan eksekusi nyata di dunia fisik, membuat mereka merasa terjebak di dalam tubuh mereka sendiri. Kunci utama dari teka-teki medis ini terletak pada sebuah neurotransmitter yang disebut dopamin. Dopamin sering dikenal sebagai molekul penghargaan, namun fungsi utamanya yang lebih krusial adalah sebagai bahan bakar untuk motivasi dan penggerak tindakan. Berdasarkan literatur medis, otak pengidap ADHD mengalami defisit dopamin kronis, terutama di area pusat penghargaan otak. Karena jumlah dopamin yang tersedia sangat rendah, otak tidak mendapatkan sinyal yang cukup kuat untuk merasa bahwa sebuah tugas layak untuk dimulai, sekeras apapun pikiran rasional mereka memerintahkan tubuh untuk bergerak. Mari kita perhatikan pusat penghargaan otak atau sistem reward. Dalam keadaan fisiologis yang standar, ketika Anda memikirkan sebuah tugas, otak akan melepaskan sedikit dopamin sebagai uang muka yang memberikan Anda energi untuk memulai. Namun, pada anatomi otak ADHD, reseptor dopamin ini kurang sensitif atau jumlah dopamin ditarik kembali terlalu cepat oleh sistem saraf. Akibatnya, tugas harian seperti membalas email, menyapu lantai, atau membuka dokumen terasa setara dengan tantangan mendaki gunung tanpa perlengkapan. Tidak ada uang muka energi yang diberikan oleh otak. Fenomena ini secara klinis dikenal sebagai Task Initiation Paralysis atau kelumpuhan dalam memulai tugas. Hal ini menjelaskan mengapa penderita ADHD bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar kosong atau benda yang harus mereka kerjakan. Merasa cemas dan tersiksa secara mental, tetapi tubuh mereka tetap tidak mau bergerak. Berdasarkan penjelasan medis, ini terjadi karena area pengambil keputusan di otak gagal menerima sinyal kimiawi yang cukup untuk mengatasi resistensi awal. Tubuh berada dalam mode siaga tinggi, namun transmisi mesinnya seperti tersangkut di gigi netral. Korteks prefrontal adalah manajer utama otak yang bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai fungsi eksekutif. Fungsi ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, manajemen waktu, dan tentu saja inisiasi tugas. Menurut edukasi kesehatan syaraf, ketika pasokan dopamin ke area ini tidak memadai, fungsi eksekutif akan terganggu secara signifikan. Sang manajer otak ibarat sedang tertidur atau sedang mogok kerja, sehingga instruksi rasional dari pikiran sadar tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan motorik. Ini adalah gangguan neurologis bawaan, bukan cacat karakter atau etos kerja yang buruk. Lalu, bagaimana orang dengan ADHD akhirnya bisa menyelesaikan tugas? Seringkali, mereka secara tidak sadar menunggu hingga detik-detik terakhir sebelum tenggat waktu tiba. Secara medis, kepanikan di menit terakhir ini memicu kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon adrenalin dan kortisol dalam jumlah besar. Karena otak mereka kekurangan dopamin, otak tersebut menggunakan adrenalin darurat ini sebagai bahan bakar pengganti untuk memaksa korteks prefrontal bekerja. Inilah sebab akibat medis mengapa banyak dari mereka baru bisa berfungsi optimal di bawah tekanan ekstrim yang mengancam. Mengandalkan adrenalin terus-menerus sebagai pendorong utama tindakan bukanlah mekanisme bertahan yang sehat. Berdasarkan temuan medis, siklus menunda pekerjaan yang diikuti oleh kepanikan ekstrem ini memicu fluktuasi hormon stres yang merusak. Setelah tugas selesai, individu tersebut seringkali dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam dan kelelahan mental yang luar biasa. Mereka mempertanyakan, mengapa mereka tidak bisa bekerja secara normal dan konsisten seperti orang lain, yang pada akhirnya dapat mengarah pada komorbiditas klinis lanjutan seperti depresi atau gangguan kecemasan kronis.
Paparan hormon stres atau kortisol yang berlebihan dan berulang-ulang memiliki dampak fisiologis yang nyata pada tubuh manusia. Secara klinis, kadar kortisol yang terus-menerus tinggi akibat kepanikan tenggat waktu dapat menurunkan respons sistem kekebalan tubuh, mengganggu ritme tidur sirkadian, dan meningkatkan resiko masalah kardiovaskular dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengenali kesulitan memulai tugas sebagai gejala medis ADHD sangatlah krusial, agar intervensi yang tepat dapat dilakukan sebelum stres kronis ini merusak kesehatan fisik pasien secara menyeluruh. Menurut pedoman edukasi kesehatan, salah satu strategi efektif untuk mengatasi kelumpuhan tugas pada ADHD adalah dengan merangsang pelepasan dopamin secara mandiri. Karena otak kesulitan memproses tugas yang besar, tugas tersebut harus dipecah secara sadar menjadi langkah-langkah mikro yang sangat kecil dan sepele. Mengurangi kecemasan awal adalah kunci. Setiap kali satu langkah mikro selesai, otak akan merespons dengan melepaskan sedikit dopamin yang secara perlahan akan membangun momentum kimiawi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya tanpa hambatan berat. Modifikasi lingkungan fisik juga merupakan intervensi klinis yang sangat disarankan. Berdasarkan penjelasan medis, otak dengan defisit dopamin sangat rentan terhadap gangguan visual dan sensorik, karena otak tersebut secara konstan mencari stimulasi baru. Menciptakan lingkungan kerja yang minimalis, mengurangi hambatan visual, dan menempatkan isyarat pengingat yang jelas di titik-titik strategis dapat secara drastis mengurangi beban kognitif korteks prefrontal. Ini bukan sekedar tentang merapikan meja, melainkan menciptakan alat bantu eksternal untuk mendukung fungsi otak. Jangan meremehkan intervensi gaya hidup sehat dalam tata laksana medis ADHD. Olahraga kardiovaskular yang teratur secara ilmiah terbukti meningkatkan ketersediaan dasar neurotransmitter dopamin dan norepinefrin di otak yang cara kerjanya sangat mendukung fungsi kognitif. Selain itu, aktivitas fisik memicu pelepasan faktor neurotropik yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel-sel syaraf baru di area fungsional otak. Rutinitas olahraga harian dipadukan dengan nutrisi kaya gizi adalah fondasi medis yang solid untuk mengelola gejala keseharian. Dalam banyak kasus, ketika penyesuaian gaya hidup dan strategi perilaku tidak cukup membuahkan hasil, intervensi medis farmakologis menjadi langkah pengobatan yang esensial. Berdasarkan evaluasi psikiatri klinis, pengobatan spesifik dirancang untuk mengatur ulang penyerapan dopamin di otak, memastikan bahwa neurotransmitter tersebut bertahan lebih lama di celah sinapsis. Hal ini secara efektif menyeimbangkan neurokimiawi otak, memberikan individu kemampuan kognitif penuh atas fungsi eksekutif mereka, dan membantu mengubah niat murni menjadi tindakan yang nyata. Memahami anatomi dan kimiawi di balik kesulitan memulai tugas adalah langkah pertama yang krusial menuju pemulihan dan penerimaan diri. Berdasarkan edukasi kesehatan mental yang komprehensif, melepaskan label negatif dari masyarakat seperti stigma pemalas atau tidak kompeten adalah sebuah keharusan medis. Stigma sosial semacam itu hanya akan memperburuk kecemasan dan menguras lebih banyak energi kognitif yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh otak. Penerimaan penuh akan kondisi neurologis ini membuka jalan bagi penyembuhan holistik. Kesimpulannya, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tampak berjuang keras hanya untuk memulai tugas yang paling sederhana sekalipun, ingatlah bahwa ada realitas biologis yang kompleks di baliknya. Ini adalah narasi medis tentang defisit dopamin dan arsitektur saraf, bukan tentang kelemahan karakter. Melalui pendekatan edukasi kesehatan yang tepat, dukungan medis yang akurat, serta modifikasi gaya hidup yang terstruktur, rintangan neurologis ini sangat mungkin untuk dikelola. Memahami mekanisme medis otak Anda sendiri adalah fondasi utama menuju kesehatan yang paripurna.